Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan mengenai sastra budaya Indonesia, khususnya sastra angkatan 1970. Pada kesempatan kali ini, kami atau saya terkhususnya akan menjelaskan mengenai latar belakang sastra angkatan 1970, ciri-ciri karya sastra angkatan 1970, dan sastrawan-sastrawan yang ada pada angkatan 1970. Sebelum masuk ke materi latar belakang, saya akan mengulas balik mengenai sejarah sastra. Sejarah sastra itu sendiri merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya, sejarah sastra Indonesia. Dengan pengertian dasar itu, dapat dilihat bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. 1. Latar belakang sastra angkatan 1970. Munculnya periode 70-an dikarenakan adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik karya sastra baru di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini dimulai setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Koril Layuan Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 1945 dengan nama angkatan 1980. Perbedaan esensial antara keduanya hanyalah pemberian nama saja. Angkatan 70 ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra, pimpinan Mokhtar Lubis. Yang kedua, ciri-ciri karya sastra angkatan 1970. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini. Yang pertama, sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya. Maksudnya, sastrawan-sastrawan pada angkatan ini lebih vulgar dalam berbahasa. Yang kedua, banyak improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Seperti contohnya, puisi bergaya bahasa mantra menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. Dan gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya, serta menonjolkan tipografi. Yang ketiga, beberapa sastrawan angkatan ini menganut aliran surrealis. Dikarenakan semangat avant-garde pada angkatan ini sangat menggebu-gebu. Selanjutnya, menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Kebanyakan sastrawan pada angkatan 1970 ini menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing untuk menggambarkan ekspresi yang mereka peroleh. Yang terakhir, menggunakan bahasa konotasi yang kuat agar tidak terjerumus dalam politik Orde Baru. Dikarenakan sastrawan pada masa itu sangat mengkritik terhadap pemerintah, mereka menjadi pejuang hak-hak asasi manusia, kebebasan, persamaan pemerataan,
dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. 3. Sastrawan-sastrawan Angkatan 1970. Yang pertama, Iwan Simatupang atau bernama asli Iwan Martua Dongan Simatupang, yang merupakan seorang novelis, penyair, esais Indonesia. Berikut karya-karya Iwan Simatupang. Ziarah Malam, yang merupakan puisi. Salah satu novelnya yang berjudul Merahnya Merah, dan Ziarah, yang merupakan novel yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Melayu, Perancis, hingga Jerman. Kritikus mengatakan bahwa dibutuhkan pengetahuan psikologis untuk memahami novel tersebut. Yang kedua, Sutarji Salzombahri merupakan seorang presiden penyair Indonesia dan salah satu pelopor penyair angkatan 1970-an. Karya-karya beliau salah satunya Hujan Menulis Ayam dan O Amuk Kapak, yang merupakan 3 kumpulan sajak berisi kumpulan sajak yang terlezat yang pernah diterbitkan oleh raksasa penyair Indonesia. Yang ketiga, Putu Wijaya, bernama asli I Gusti Ngurah Putu Wijaya, yang dikenal sebagai sastrawan multitalent, yang merupakan seorang pelukis, penulis drama, cerpen, esai, novel, skenario film, dan bahkan sinetron. Karya-karya Putu Wijaya: Bom, yang merupakan sebuah cerpen, drama berjudul Orang-Orang Mandiri, dan novel yang berjudul Telegram, yang merupakan novel beraliran arus kesadaran yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, yang bercerita tentang dunia khayal tokoh aku yang merupakan seorang wartawan yang dikelilingi oleh kegelisahan dan keresahan. Selanjutnya, Arifin Senur atau Arifin Khairin Nur merupakan sutradara teater dan film asal Indonesia yang merupakan salah satu sutradara terbaik. Karya-karya beliau antara lain Selamat Pagi Jajang tahun 1979 yang merupakan karya puisi, sebuah novel berjudul Serangan Fajar pada tahun 1982, dan karyanya yang fenomenal yaitu G30 SPKI yang merupakan sebuah drama yang diluncurkan pada tahun 1984, yang merupakan film dokudrama propaganda Indonesia yang disponsori oleh pemerintah Orde Baru Soeharto dengan anggaran yang mencapai 800 juta, yang menggambarkan masa menjelang kudeta dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut. Selanjutnya, Danarto, yang merupakan penulis dan sastrawan Indonesia. Karya-karya beliau antara lain sebuah novel berjudul Asmara Loka pada tahun 1999 dan Godlove yang merupakan kumpulan cerpen. Merupakan buku kumpulan cerpen yang menceritakan tentang suasana mistis yang menjadi ikatan tematiknya. Dalam buku tersebut terdapat beberapa cerpen yang saling berhubungan.
Yang terakhir, W.S. Rendra. Dikenal sebagai penyair, dramawan, pemeran, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia sejak muda. Salah satu karya beliau yaitu Panembahan Reso, yang merupakan sebuah novel pada tahun 1988 dan sebuah kumpulan puisi yang berjudul Blues untuk Mondi, yang merupakan buku kumpulan sajak yang berasal dari sajak-sajak yang pernah dipublikasikannya dalam majalah. Sajak-sajak itu berisi kritik sosial yang bahkan ke-13 sajaknya menggambarkan kepedulian penyair terhadap masalah sosial, hingga masalah-masalah pelacur sekalipun. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.